Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christine Ayu Fernanda dengan NIM 22130621151. Nah, poin A. Cara hewan melindungi diri dari musuhnya. Nah, yang pertama itu ada bunglon. Bunglon melindungi diri dari musuhnya dengan cara mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat ketika hewan ini berada. Kemudian yang kedua ada kalajengking. Nah, kalajengking, kelabang, dan lebah melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyengat. Hewan penyengat tersebut mengeluarkan bisa atau racun yang dapat membunuh ketika menyengat musuhnya. Kemudian ada harimau, anjing, dan singa. Nah, ketiga hewan ini melindungi diri dari musuhnya dengan menggunakan kuku dan gigi yang tajam. Hewan selanjutnya itu ada cicak. Nah, cicak melindungi diri dari musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Nah, poin B di sini ada penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan tempat kita berada. Adaptasi yang dilakukan setiap jenis hewan tentunya berbeda-beda ya. Semua tergantung pada jenis lingkungan yang ada di sekitar mereka. Nah, secara umum ada 3 cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu yang pertama ada adaptasi morfologi. Nah, anak-anak tahu tidak apa yang dimaksud dengan adaptasi morfologi? Oke, baik. Di sini adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Nah, dalam hal ini, hewan terhadap lingkungan hidup di tempat tinggalnya. Nah, anak-anak tahu tidak apa saja hewan yang termasuk ke dalam adaptasi morfologi? Nah, di sini contohnya seperti ayam, di mana ayam punya paruh yang kecil, lancip, dan tajam untuk mematuk biji-bijian kecil sebagai makanannya. Kemudian yang kedua itu ada serigala yang tinggal di kutub, di mana serigala ini memiliki rambut yang tebal supaya ia tidak kedinginan. Nah, yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan. Nah, berbeda dengan adaptasi morfologi yang bisa kita lihat, adaptasi fisiologi ini tidak bisa terlihat langsung karena penyesuaiannya terjadi di bagian dalam tubuh hewan. Nah, contohnya seperti detak jantung hewan yang melemah saat hewan hibernasi untuk menghadapi cuaca yang ekstrim. Nah, yang terakhir ada adaptasi tingkah laku. Nah, biasanya dilakukan hewan untuk melindungi diri dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Contohnya seperti cicak yang suka memutuskan ekornya saat keadaan bahaya. Kemudian ada cumi yang menyemprotkan tintanya untuk melindungi diri dari musuhnya. Dan yang terakhir ada bunglon mengubah warna tubuhnya untuk bersembunyi dari musuh atau biasa disebut dengan mimikri. Nah, poin C itu ada cara tumbuhan melindungi diri. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga melakukan perlindungan diri dari pemangsanya agar kelangsungan hidup dan generasinya tidak terganggu. Nah, perlindungan diri yang dilakukan tumbuhan tentu berbeda dengan cara perlindungan diri yang dilakukan para hewan. Cara tumbuhan melindungi diri disesuaikan dengan bagian-bagian dan sifat dari tumbuhan itu sendiri. Nah, contoh tumbuhan yang melindungi diri yang pertama ada tumbuhan mawar. Nah, anak-anak tentunya tahu ya tumbuhan mawar itu seperti apa. Nah, tumbuhan mawar itu memiliki duri. Duri itu berguna untuk melindungi diri mereka dari gangguan hewan dan manusia. Nah, selain mawar, tumbuhan yang melindungi diri dengan duri antara lain seperti jeruk, durian, dan salak. Duri tersebut dapat melukai musuh yang hendak mengganggunya.
Nah, yang kedua itu ada tunas bambu. Anak-anak tahu tidak seperti apa tunas bambu itu? Nah, tunas bambu atau batang bambu yang masih muda atau biasa yang sering dibuat untuk sayur itu rebung ya, memiliki gelugut atau rambut halus yang menempel pada batang. Nah, di mana gelugut ini dapat menyebabkan gatal jika terkena kulit. Dan gelugut ini juga berfungsi untuk melindungi tunas bambu sampai tunas bambu itu dapat tumbuh menjadi bambu tua. Nah, yang ketiga itu ada buah nangka. Di sini ada tidak yang suka makan buah nangka? Kalau sudah matang itu rasanya manis kan, dan ada getah-getahnya. Nah, di sini buah nangka dapat mengeluarkan getah, terutama buah nangka yang masih muda. Getah nangka sangat liat dan lengket. Menggunakan getah tersebut, buah nangka yang masih muda dapat terhindar dari hewan-hewan pemakan sampai buah itu menjadi besar dan masak. Nah, buah yang masak akan menghasilkan biji yang berguna bagi perkembangbiakannya. Nah, di poin D kita akan mempelajari tentang adaptasi tumbuhan berdasarkan keadaan lingkungannya. Nah, tumbuhan melakukan adaptasi dengan 3 cara, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Masing-masing memiliki ciri khasnya. Nah, yang pertama ada adaptasi morfologi, di mana adaptasi morfologi ini merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya yang disertai dengan perubahan bentuk dan alat tubuhnya. Nah, adaptasi morfologi pada tumbuhan ditandai dengan perubahan bentuk daun, akar, dan batang tumbuhan. Nah, yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan dengan cara menyesuaikan fungsi alat tubuhnya. Contohnya seperti tumbuhan dikotil yang memiliki mahkota bunga indah untuk menarik perhatian serangga sehingga penyerbukan dapat terjadi. Dan yang terakhir ada adaptasi tingkah laku. Merupakan penyesuaian diri yang ditunjukkan dengan tingkah lakunya terhadap lingkungan. Penyesuaian diri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cahaya, sentuhan, suhu air, gravitasi, dan lain-lain. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa pohon yang meranggas pada musim kemarau. Nah, beberapa jenis pohon yang hidup di daerah tropis akan menggugurkan daunnya atau meranggas pada saat musim kemarau terjadi. Nah, pengguguran daun ini bertujuan untuk mengurangi penguapan air yang terjadi agar pohon terhindar dari bahaya kekeringan. Nah, pada musim hujan, daun-daun pohon akan tumbuh kembali. Contohnya seperti pohon jati, pohon kedondong, dan pohon mahoni. Yang kedua ada kaktus. Mungkin di sini anak-anak sudah tahu ya bentuk kaktus seperti apa. Jika belum, bisa dilihat dari gambar yang sudah Ibu sediakan juga. Nah, kaktus pada umumnya tumbuh di daerah gurun yang panas dan kering. Saat musim hujan tiba, kaktus harus menyimpan air sebanyak mungkin. Penyimpanan air digunakan sebagai persediaan air pada saat musim kering. Nah, kaktus menyimpan air di dalam batangnya yang tebal dan berdaging untuk mengurangi penguapan dan sebagai alat pertahanan diri dari hewan perusak. Daun tumbuhan kaktus berubah bentuk menjadi duri. Nah, kemudian ada tumbuhan air. Tumbuhan yang hidup di air memiliki daun yang lebar untuk memperbanyak penguapan dan juga memiliki alat tubuh untuk mengapung di air. Contoh tumbuhan air adalah teratai. Mungkin anak-anak sudah sering lihat teratai ya. Nah, teratai hidup di permukaan air kolam yang mempunyai akar rambut untuk menyerap makanan dan larut dalam air kolam. Bentuk daunnya tipis dan lebar. Nah, setelah mempelajari penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya, Ibu harap kalian sudah memahami ya apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk lebih mempertajam pemahaman kalian, Ibu akan memberikan kuis. Di sini ada 3 kuis ya. Ibu akan membacakan semuanya. Kemudian jika ada yang bisa menjawab nanti, Ibu harap kalian
angkat tangan. Nah, yang pertama itu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup disebut dengan titik. Nomor 2, kemampuan bunglon untuk mengubah warna kulit tubuh sesuai dengan tempatnya berada disebut dengan titik. Dan yang terakhir ada hewan yang memutuskan ekornya saat diserang musuh adalah. Nah, sepertinya kalian sudah memahami ya materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, Ibu harap materi ini bisa kalian ingat dan kalian pelajari lagi di rumah. Dan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu ucapkan selamat siang dan terima kasih.